Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sahabat Anomali Perspektif. Dalam video kali ini akan membahas salah satu misteri dalam Al-Quran, yaitu analogi bergeraknya gunung seperti bergeraknya awan. Hal ini termuat dalam surah An-Naml yang berarti semut pada ayat 88, yang sebagian terjemahannya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Interpretasi dari ayat tersebut, gunung-gunung yang terlihat statis pada tempatnya ternyata bergerak seperti pergerakan awan dan sebagai jalannya awan bergerak. Berdasarkan beberapa referensi, kecepatan pergerakan awan antara 48 km per jam sampai 402 km per jam. Dengan level kecepatan tersebut, pergerakan awan termasuk ke dalam pergerakan dengan dinamika level kecepatan yang tinggi. Banyak yang mempercayai pergerakan gunung dipengaruhi atau mengikuti pergerakan lempeng tektonik yang memiliki kecepatan rata-rata pergerakan antara 1 cm per tahun sampai 10 cm per tahun. Level pergerakan lempeng tektonik memiliki dinamika level kecepatan yang terbilang rendah. Pemahaman tersebut patut diapresiasi. Namun jika kita membandingkan level kecepatan pergerakan awan yang termasuk kategori dinamika kecepatan tinggi dengan level kecepatan lempeng tektonik yang termasuk kategori dinamika kecepatan rendah, maka komparasi dinamika kecepatan tersebut tidaklah sinkron atau kurang tepat. Pertanyaannya, kecepatan apakah di alam ini yang memiliki kategori kecepatan mirip pergerakan awan yang memiliki level dinamika kecepatan yang tinggi? Pendekatan jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu pergerakan di alam yang termasuk ke dalam kategori dinamika level kecepatan tinggi adalah dinamika kecepatan rotasi bumi. Berdasarkan beberapa referensi, kecepatan rotasi bumi selalu berubah secara bertahap, dalam arti kecepatan rotasi bumi tidaklah statis. Planet bumi akan memangkas waktu rotasinya selama 1,6 milidetik dan menjadikan sekitar tanggal pada akhir bulan Juni menjadi hari terpendek dalam 1 tahun pergerakan revolusi bumi. Hal tersebut mengindikasikan kecepatan rotasi bumi bersifat dinamis dan dinamika kecepatan rotasi bumi rata-rata sekitar 1.600 km per jam yang termasuk dalam kategori dinamika level kecepatan tinggi. Maka hipotesisnya pergerakan gunung-gunung yang seperti pergerakan awan dan sebagai jalannya awan bergerak, yaitu mengikuti pergerakan rotasi bumi, yang mana ketika bumi bergerak dalam rotasinya maka semua lempeng tektonik beserta gunung-gunung di atas lempeng tektonik akan ikut bergerak dengan kecepatan sesuai kecepatan rotasi bumi, termasuk awan akan bergerak mengikuti pergerakan rotasi bumi. Sehingga Al-Quran menganalogikan pergerakan gunung-gunung dengan pergerakan awan dan sebagai jalannya awan bergerak karena kedua objek tersebut mengalami pergerakan yang beriringan dalam konteks pergerakan global dan keduanya termasuk dalam kategori level dinamika kecepatan tinggi di alam. Meskipun dinamika kecepatan awan akan selalu lebih rendah dari dinamika kecepatan rotasi bumi karena awan secara umum akan selalu ikut bergerak ketika bumi berotasi atau mengikuti pergerakan rotasi bumi. Selain itu, ketika bumi berotasi dengan dinamika kecepatan pergerakan yang tinggi tidak memengaruhi posisi gunung-gunung yang mana akan ikut bergerak dalam dinamika kecepatan yang tinggi. Gunung-gunung bersifat stabil atau tetap kokoh pada posisinya, tidak ada yang bergeser atau terlepas dari posisinya akibat pergerakan rotasi bumi, karena gunung dapat dikatakan sebagai titik pusat dari lempeng tektonik bumi, yaitu sebagai pasak penguat stabilitas lempeng tektonik bumi. Kemudian pertanyaan lain terkait pergerakan planet bumi. Apa yang membuatnya bisa bergerak? Bagaimana mekanisme pergerakan rotasi bumi? Variabel-variabel apa yang memengaruhi pergerakan planet bumi? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa surah An-Naml ayat 88 merupakan pintu gerbang ilmu fisika planet atau fisika astronomi. Pembahasan selanjutnya terkait alasan blank area peradaban klasik atau bekas lokasi peradaban dari masa silam yang sebagian besar akan menjadi wilayah yang tidak dihuni generasi manusia selanjutnya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran pada surah Al-Qasas ayat 58, yang terjemahannya, dan berapa banyaknya penduduk negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya, maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami lagi sesudah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan kami adalah pewarisnya. Interpretasi dari ayat tersebut yaitu jika kita melihat beberapa lokasi bekas kaum terdahulu atau bekas peradaban klasik yang sebagian besar menjadi blank area atau tidak ditempati lagi secara permanen oleh manusia zaman sekarang yang termasuk ke dalam situs-situs arkeologi kuno. Contohnya pada wilayah Madain Saleh dan Gurun Rub al-Khali di Arab Saudi. Lembah Sidim dan Petra di Jordania, wilayah-wilayah bekas kota Mesir kuno seperti Luxor.
Area kuil Göbekli Tepe di Turki, area kota kuno Mohenjo-daro di India. Area dekat Gunung Padang dan Laurel Lindu di Indonesia. Situs Nan Madol di Pasifik, area bekas suku Inka Maya Aztec dan Olmec di wilayah Amerika Selatan. Area dekat Gunung Soria Siberia Rusia, area puing-puing piramida dan bekas kota di bawah laut di Kuba, situs bawah laut Yonaguni di Jepang dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Sementara sebagian kecil lokasi peninggalan kaum terdahulu yang ditempati oleh manusia zaman sekarang secara permanen diantaranya wilayah sekitar piramida Giza di Mesir dan area situs La Huacapuclana di sekitar kota Lima Peru. Peninggalan-peninggalan dari kaum terdahulu jika dilihat dari struktur konstruksinya rata-rata memiliki nilai arsitektur yang luar biasa. Hal ini menunjukkan pembuatnya adalah manusia-manusia cerdas yang memiliki peradaban maju. Pertanyaannya kenapa sebagian besar wilayah bekas kaum terdahulu tidak ditempati kembali oleh manusia zaman sekarang? Pendekatan jawabannya yang pertama akibat kezaliman atau perilaku kaum terdahulu yang menyebabkan mereka terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga wilayah mereka menjadi rusak dan sebagian mereka terhapus dari rantai sejarah manusia. Yang kedua, bekas lokasi kaum terdahulu ada yang memiliki tingkat bahaya tertentu jika ditempati secara permanen oleh manusia zaman sekarang. Bahaya tersebut seperti rawan gempa bumi, lapisan ozonnya rusak, terjadi perubahan fungsi lahan secara alami, terjadi perubahan geologis atau iklim yang tidak akan memberikan kenyamanan jika ditempati oleh manusia zaman sekarang dan yang ketiga bekas-bekas tempat tinggal kaum terdahulu atau bekas wilayah peradaban klasik umumnya dibuat bersifat monumental oleh manusia zaman sekarang agar memiliki manfaat untuk dieksploitasi. Pertanyaan lainnya kenapa kaum terdahulu dimusnahkan dan sebagian terhapus dari rantai sejarah manusia? Jawaban pertanyaan tersebut terdapat pada surah Al-Qasas ayat 59. Wallahu a'lam bishawab, kebenaran dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan dalam video ini kesalahan admin.